Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yovita Elsa Basuki dari kelas Psikologi Disabilitas kelas C5. Dan di sini kita akan membahas terkait dengan ragam disabilitas. Pertama-tama, di sini ada terminologi disabilitas. Dan sebelum membahas jenis-jenis disabilitas, jadi penting di sini kita untuk menyamakan dulu nih pemahaman tentang istilah yang digunakan. Dan saat ini disabilitas itu tidak lagi dipahami semata-mata hanya sebagai kekurangan pada individu, tetapi sebagai kondisi yang muncul karena adanya interaksi antara keterbatasan fungsi individu dengan lingkungan yang belum sepenuhnya inklusif. Dan oleh karena itu, penggunaan istilah disabilitas bertujuan untuk menghindari stigma dan memberi penekanan pada penghormatan terhadap martabat serta hak individu. Dan pendekatan ini juga membantu kita melihat individu dengan disabilitas bukan hanya dari keterbatasannya saja, tetapi juga dari potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Dan untuk ragam disabilitas yang akan kita bahas pada hari ini, di sini ada tunanetra, tunadaksa, tunalaras, tunarungu, tunawicara, disabilitas intelektual, learning disabilities, ADHD, autism, dan juga gifted. Yang pertama-tama, di sini kita akan membahas terkait dengan tunanetra. Nah, jadi tunanetra ini merupakan disabilitas sensorik yang ditandai dengan gangguan penglihatan sehingga individu tidak mampu menerima atau memproses rangsangan visual secara optimal. Kondisi ini dapat dialami sejak lahir maupun diperoleh akibat penyakit ataupun kecelakaan. Dan biasanya, individu dengan tunanetra mengalami keterbatasan dalam persepsi visual yang berdampak pada aktivitas sehari-hari, khususnya itu dalam orientasi, mobilitas, juga serta akses terhadap informasi visual. Oleh karena itu, individu dengan tunanetra cenderung mengandalkan indera lain seperti pendengaran dan juga perabaan yang bertujuan untuk memahami lingkungan di sekitarnya. Dan berdasarkan tingkat kemampuan penglihatannya, tunanetra dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada buta total, yaitu kondisi ketika individu sama sekali tidak memiliki fungsi penglihatan. Kedua ada low vision, yaitu kondisi ketika individu masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak cukup untuk digunakan secara optimal tanpa bantuan alat khusus. Dan untuk mendukung kemandirian individu dengan tunanetra, diperlukan intervensi yang sesuai. Bentuk intervensinya itu meliputi penggunaan huruf braille sebagai sarana membaca dan juga menulis, ataupun pelatihan orientasi dan juga mobilitas untuk membantu individu bergerak secara aman dan juga mandiri, serta pemanfaatan alat bantu dan juga teknologi asistif seperti tongkat, pembaca layar, dan juga perangkat digital khusus. Jadi, dengan dukungan yang tepat, individu dengan tunanetra dapat berpartisipasi secara optimal dalam pendidikan dan juga kehidupan sosial. Dan selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan tunadaksa. Jadi, tunadaksa itu merupakan disabilitas fisik yang berkaitan dengan gangguan pada fungsi gerak atau anggota tubuh sehingga individu mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor bawaan, penyakit, maupun cedera yang terjadi setelah lahir. Dan individu dengan tunadaksa umumnya itu menunjukkan keterbatasan dalam mobilitas, keseimbangan, dan koordinasi gerak. Yang hambatan ini dimana dapat memengaruhi kemampuan berjalan, menggunakan tangan, menjaga postur tubuh, serta melakukan aktivitas dan perawatan diri. Dalam beberapa kasus ya, individu memerlukan alat bantu atau modifikasi lingkungan untuk mendukung kemandiriannya. Seperti itu. Dan berdasarkan penyebab dan juga karakteristiknya, tunadaksa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu gangguan neuromotor, yaitu gangguan yang berkaitan dengan sistem saraf dan otot seperti cerebral palsy, spina bifida, epilepsi, dan polio. Kedua, gangguan ortopedik, yaitu meliputi kelainan atau gangguan pada tulang dan otot seperti muscular dystrophy, juvenile rheumatic arthritis, dan skoliosis bawaan. Selain itu, terdapat pula kondisi fisik kronis tertentu seperti asma dan hemofilia yang dapat memengaruhi partisipasi individu dalam aktivitas fisik dan pendidikan. Dan penanganan tunadaksa itu berfokus pada pengembangan fungsi dan juga kemandirian individu. Intervensi meliputi rehabilitasi dan juga terapi untuk meningkatkan kemampuan gerak, penyelenggaraan pendidikan inklusif agar individu dapat mengikuti pembelajaran sesuai kebutuhannya, serta penyediaan aksesibilitas dan dukungan lingkungan baik di sekolah maupun di masyarakat agar individu dengan tunadaksa dapat berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tunalaras. Jadi tunalaras ini merupakan kondisi disabilitas yang ditandai oleh gangguan emosi dan perilaku yang bersifat ekstrim dan menetap, sehingga individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial dan lingkungan. Gangguan ini tampak dalam perilaku menyimpang dari norma usia, budaya, dan juga situasi yang berlaku. Individu dengan tunalaras umumnya menunjukkan kesulitan dalam mengontrol emosi dan perilaku seperti mudah marah, agresif, melawan, atau sebaliknya menarik diri dan menunjukkan kecemasan yang berlebihan. Hambatan ini berdampak pada interaksi sosial serta hubungan dengan teman sebaya, juga proses belajar di lingkungan sekolah. Dan berdasarkan pola perilakunya, tunalaras dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu externalizing behavior ditandai dengan perilaku yang diekspresikan keluar seperti agresivitas, perilaku melanggar aturan, dan mengganggu lingkungan. Sementara itu, internalizing behavior ditandai dengan masalah yang diekspresikan ke dalam diri seperti kecemasan, depresi, rasa takut berlebihan, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Dan penanganan tunalaras ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan juga dengan tujuan yang membantu individu untuk mengembangkan pengendalian diri dan juga penyesuaian sosial yang lebih adaptif. Dan intervensi ini banyak ya bentuknya, meliputi modifikasi perilaku untuk mengurai perilaku bermasalah, layanan konseling, dan juga bimbingan untuk mendukung perkembangan emosional, serta dukungan dari lingkungan sekolah, keluarga, juga masyarakat agar individu dapat berkembang secara optimal.
Nah, dan selanjutnya yaitu tunarungu. Nah, tunarungu ini merupakan disabilitas sensorik yang berkaitan dengan gangguan pendengaran, mulai dari tingkat ringan hingga berat, di mana kondisi ini menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam menerima dan memproses bunyi sehingga berdampak pada kemampuan berkomunikasi secara verbal. Dan individu dengan tunarungu umumnya mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa dan bicara, terutama apabila gangguan pendengaran terjadi sejak usia dini. Hambatan komunikasi ini dapat mempengaruhi interaksi sosial dan juga proses belajar, meskipun secara intelektual individu dengan tunarungu tidak berbeda dengan individu pada umumnya, apabila kemampuan kognitif diukur menggunakan tes nonverbal. Tapi berdasarkan tingkat kehilangan pendengarannya, tunarungu dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu ada hard of hearing, merujuk pada individu yang masih memiliki sisa pendengaran dan dapat memanfaatkan alat bantu dengar. Sementara itu tuli atau deaf, merujuk pada individu dengan kehilangan pendengaran berat hingga tidak memiliki fungsi pendengaran sama sekali. Dan perlu dipahami bahwa dalam konteks sosial dan budaya, banyak individu tuli lebih nyaman dan memilih disebut sebagai teman tuli dibandingkan istilah tunarungu. Istilah ini dipandang lebih menghargai identitas dan budaya tuli serta tidak menekankan pada kekurangan, melainkan pada perbedaan cara berkomunikasi. Dan intervensi bagi individu dengan tunarungu meliputi penggunaan alat bantu dengar atau implan koklea, penerapan pendekatan komunikasi seperti oral maupun manual menggunakan bahasa isyarat, serta dukungan dan keluarga dan lingkungan agar individu dapat mengembangkan kemampuan komunikasi dan berpartisipasi secara optimal dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu tunawicara yang merupakan disabilitas komunikasi yang ditandai oleh hambatan dalam bicara dan atau bahasa, sehingga individu mengalami kesulitan dalam menyampaikan maupun memahami pesan secara verbal. Kondisi ini tidak selalu berkaitan dengan tingkat kecerdasan, melainkan lebih pada proses komunikasi. Individu dengan tunawicara dapat menunjukkan berbagai karakteristik seperti gangguan artikulasi yang menyebabkan pelafalan tidak jelas, gangguan suara, serta gangguan kelancaran bicara seperti gagap. Selain itu, terdapat pula hambatan dalam aspek bahasa, yaitu kesulitan memahami bahasa yang diterima atau mengekspresikan pikiran dan perasaan secara verbal. Berdasarkan bentuk hambatannya, tunawicara dapat dibedakan menjadi kelainan bicara, kelainan bahasa, serta kombinasi antara gangguan bicara dan bahasa. Kondisi ini dapat muncul sejak usia dini atau terjadi akibat gangguan neurologis, cedera, maupun kondisi medis tertentu. Hambatan dalam komunikasi verbal dapat berdampak pada proses belajar dan interaksi sosial. Individu dengan tunawicara sering mengalami kesulitan kepercayaan diri dan pendidikan sosial apabila tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Oleh karena itu, intervensi bagi individu dengan tunawicara perlu dilakukan secara tepat dan berkelanjutan, dan bentuk intervensi meliputi terapi bicara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, dukungan psikologis untuk membantu penyesuaian diri, serta pendampingan pendidikan agar individu dapat berkomunikasi dan belajar secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu disabilitas intelektual yang dimana merupakan gangguan perkembangan saraf yang muncul sejak masa perkembangan, terutama pada masa anak-anak. Kondisi ini ditandai oleh adanya keterbatasan pada fungsi intelektual dan fungsi adaptif, sehingga individu mengalami kesulitan dalam belajar, bernalar, memecahkan masalah, serta menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan sehari-hari. Fungsi intelektual ini berkaitan dengan kemampuan kognitif seperti penalaran, berpikir abstrak, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pembelajaran akademik. Sementara itu, fungsi adaptif mencakup kemampuan individu yang menjalani kehidupan secara mandiri sesuai dengan usia dan budaya, yaitu meliputi area konseptual, sosial, dan juga praktis. Dan berdasarkan tingkat dukungan yang dibutuhkan, disabilitas intelektual diklasifikasikan menjadi 4 tingkat, yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Dan disabilitas intelektual juga dapat muncul bersama dengan kondisi lain, seperti gangguan motorik, sensorik, atau gangguan psikologis yang dapat memengaruhi proses perkembangan dan penyesuaian diri individu. Oleh karena itu, intervensi bagi individu dengan disabilitas intelektual perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan hidup, modifikasi perilaku, serta keterlibatan keluarga agar individu dapat mencapai kemandirian dan kualitas hidup yang optimal. Baik, selanjutnya adalah learning disabilities atau kesulitan belajar yang merupakan kondisi keterlambatan atau gangguan dalam perkembangan keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung yang berdampak signifikan pada prestasi belajar. Dan kondisi ini bersifat kronis juga dapat memengaruhi individu hingga usia dewasa meskipun tidak selalu disertai dengan kelainan fisik ataupun neurologis yang tampak. Dan individu dengan kesulitan belajar umumnya menunjukkan prestasi akademik yang lebih rendah dibandingkan anak seusianya, serta adanya kesenjangan antara potensi kognitif yang dimiliki dengan hasil belajar yang dicapai. Tingkat keparahan kesulitan belajar sangat bervariasi, mulai dari ringan hingga berat, dan seringkali muncul bersamaan dengan kondisi lain seperti ADHD atau gangguan perkembangan lainnya. Kesulitan belajar ini bukan disebabkan oleh retardasi mental, gangguan sensorik, kegagalan pendidikan, maupun faktor budaya atau pola asuh yang salah. Faktor penyebabnya bersifat multifaktorial, meliputi faktor genetik, neurologis, psikologis, dan lingkungan yang memengaruhi proses belajar anak. Jenis kesulitan belajar yang paling umum dikenal adalah disleksia, yang berkaitan dengan kesulitan membaca dan mengeja, disgrafia yang berkaitan dengan hambatan dalam menulis, serta diskalkulia yang berkaitan dengan kesulitan dalam memahami konsep dan operasi matematika. Oleh karena itu, kesulitan belajar perlu dikenali dan diasesmen sedini mungkin dengan deteksi dini dan intervensi yang tepat melalui pembelajaran remedial, strategi belajar khusus, serta dukungan dari guru dan juga keluarga. Dan sebagian besar anak dengan learning disabilities dapat mengejar ketinggalan akademik dan juga mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya adalah ADHD.
Nah, ADHD ini atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder ini merupakan gangguan perkembangan yang bersifat neurobehavioral, ditandai oleh kesulitan dalam mengendalikan perhatian, impulsivitas, serta tingkat aktivitas yang berlebihan, sehingga mengganggu fungsi individu dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, individu dengan ADHD ini mengalami gangguan dalam kontrol diri atau behavioral inhibition yang berdampak pada fungsi eksekutif seperti kemampuan mengatur waktu, mempertahankan perilaku yang terarah pada tujuan, serta mengelola emosi, yang berakibat individu ini sering tampak sulit fokus, mudah terdistraksi, bertindak impulsif, dan juga mengalami kesulitan menyelesaikan tugas secara konsisten. Dan ADHD ini diklasifikasikan menjadi 3 tipe utama, yaitu tipe predominantly inattentive yang ditandai dengan kesulitan memusatkan perhatian, mudah lupa, sulit mengasir tugas, dan sering menunda pekerjaan. Seperti itu. Dan selanjutnya itu tipe predominantly hyperactive impulsif ditandai dengan perilaku sangat aktif, sulit untuk diam, banyak bicara, serta kesulitan menunggu giliran. Sedangkan tipe combine merupakan kombinasi dari kedua karakteristik tersebut. Dan ADHD juga berdampak pada bidang akademik seperti kesulitan membaca karena kehilangan fokus, kesalahan dalam menulis akibat kurangnya perencanaan, serta kesulitan dalam matematika karena tidak mampu mengikuti langkah-langkah pemecahan masalah secara beruntun. Oleh karena itu, intervensi bagi individu dengan ADHD perlu dilakukan secara menyeluruh. Penanganan meliputi modifikasi perilaku untuk meningkatkan kontrol diri, dukungan akademik yang terstruktur dan konkret, serta kerjasama antara orang tua dan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan juga suportif bagi perkembangan anak. Baik, selanjutnya adalah autism atau autism spectrum disorder yang merupakan gangguan perkembangan saraf yang muncul pada periode awal perkembangan. Kondisi ini ditandai oleh adanya hambatan yang menetap dalam komunikasi dan interaksi sosial, serta pola perilaku minat dan aktivitas yang terbatas, berulang, dan cenderung tidak fleksibel. Nah, dan pada aspek interaksi sosial, individu dengan autisme sering menunjukkan keterbatasan dalam perilaku nonverbal, seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan penggunaan bahasa tubuh. Mereka cenderung kesulitan membangun hubungan sosial sesuai dengan usia perkembangan, kurang berbagi minat atau kesenangan dengan orang lain, serta menunjukkan interaksi sosial yang tidak timbal balik. Dan sedangkan pada aspek komunikasi, individu dengan autisme dapat mengalami keterlambatan atau ketiadaan bahasa lisan. Apabila mampu berbicara, sering terlihat kesulitan memulai atau mempertahankan komunikasi. Penggunaan bahasa yang berulang atau stereotipik, serta hambatan dalam memahami makna bahasa secara konseptual dan nonverbal. Selain itu, autisme juga ditandai oleh pola perilaku minat aktivitas yang terbatas dan berulang, seperti keterikatan yang kuat pada rutinitas tertentu, penolakan terhadap perubahan, gerakan motorik yang berulang, serta minat yang sangat sempit, seperti itu. Dan berdasarkan pola interaksi sosialnya, individu dengan autisme dapat dikelompokkan ke dalam 3 tipe, yaitu tipe aloof yang cenderung menyendiri dan menarik diri, lalu tipe pasif yang pasif dalam interaksi sosial, serta tipe ODD yang tampak aktif tetapi memiliki pemahaman sosial yang kurang tepat. Lalu selanjutnya, penanganan autisme itu berfokus pada pengurangan gejala dan juga pengembangan perilaku adaptif. Intervensi ini meliputi terapi perilaku dan sosial untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, dukungan dalam pengembangan bahasa, serta pendampingan keluarga agar lingkungan dapat memberikan dukungan yang konsisten bagi perkembangan anak. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu gifted, yang dimana gifted atau anak gifted ini merupakan anak yang memiliki potensi dan kemampuan yang menonjol dibandingkan anak seusianya, baik dalam kemampuan intelektual, kreativitas, maupun ketekunan dalam menyelesaikan tugas. Kemampuan ini membuat anak gifted cenderung belajar lebih cepat dan mampu memahami konsep yang kompleks. Secara karakteristik, anak gifted biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mampu berpikir kritis, dan menunjukkan kreativitas yang kuat. Mereka sering tertarik pada hal-hal yang menantang dan mampu menemukan solusi yang tidak biasa. Namun di balik keunggulan tersebut, anak gifted juga kerap bersifat perfeksionis, sensitif terhadap lingkungan, dan merasa berbeda dari teman sebayanya. Salah satu hal penting pada anak gifted adalah adanya ketidakseimbangan perkembangan antara kemampuan intelektual dengan perkembangan emosi dan sosial. Kondisi ini dikenal sebagai perkembangan asinkron, di mana secara kognitif anak sudah jauh lebih maju, tetapi secara emosional masih berkembang sesuai usianya. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam penyesuaian diri apabila tidak mendapatkan dukungan yang tepat. Dan berdasarkan bidang keunggulannya, anak gifted dapat menunjukkan kemampuan intelektual umum, kreativitas, maupun keunggulan akademik pada bidang tertentu. Oleh karena itu, layanan pendidikan bagi anak gifted perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak. Serta, intervensi yang dapat diberikan ini dapat melalui program pengayaan, yang dimana pengayaan ini untuk memperdalam materi dan juga mengembangkan minat anak, atau akselerasi pembelajaran agar anak ini dapat belajar sesuai dengan kecepatannya. Juga melalui pendampingan sosial emosional untuk membantu anak mengelola emosi dan relasi sosial. Selain itu juga penyusunan program pembelajaran individual atau IEP penting dilakukan agar potensi anak gifted dapat berkembang secara optimal. Baik, sebagai kesimpulan, disabilitas merupakan kondisi yang beragam, baik dari segi karakteristik, kebutuhan, maupun potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Setiap ragam disabilitas seperti disabilitas sensorik, fisik, intelektual, perkembangan, hingga anak gifted memiliki ciri dan tantangan yang berbeda sehingga tidak dapat disamaratakan. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh dan tepat terhadap masing-masing ragam disabilitas menjadi penting agar dukungan dan intervensi yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan individu. Juga, pendekatan inklusif, menghargai martabat, serta berfokus pada potensi individu diharapkan dapat membantu individu dengan disabilitas berpartisipasi secara optimal dalam pendidikan dan juga kehidupan sosial. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.